Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linli Nurliani dari SMA Negeri 1 Karangnunggal. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks cerita sejarah untuk kelas 12 semester 1. Nah, di dalam teks cerita sejarah, kita harus menguasai beberapa pemahaman. Yang pertama mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, struktur, dan juga jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, di dalam teks cerita sejarah juga terdapat cerita yang sifatnya rekaan atau fiksi. Misalnya, mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, ataupun mitos alegori. Ya, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama itu menampilkan latar masa lalu. Kemudian disajikan secara kronologis, isi berupa fakta atau fiksi, dan juga sering menggunakan konjungsi temporal. Karena di dalam teks cerita sejarah itu terdapat waktu dan juga peristiwa. Jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Artinya, teks cerita sejarah di sini adalah non-fiksi, yaitu peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah terjadi dan itu nyata. Lalu yang kedua, ada teks cerita sejarah fiksi. Nah, di sini seperti di dalam pengertian dijelaskan bahwa teks cerita sejarah fiksi itu adalah mitos-mitos ataupun asal-usul dalam sebuah daerah. Dalam setiap teks, tentunya ada struktur dan juga kaidah kebahasaan. Nah, struktur teks cerita sejarah diantaranya ada abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan juga koda. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama adalah keterangan, yaitu keterangan waktu dan juga keterangan tempat. Lalu kata sifat, bahasa kias, dan juga majas. Selanjutnya kita bahas fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama adalah rekreatif. Rekreatif di sini, teks cerita sejarah berfungsi memberikan rasa gembira dan senang kepada peserta didik. Jadi, peserta didik bisa berekreasi ke masa lampau. Kemudian yang kedua adalah inspiratif. Inspiratif di sini, teks cerita sejarah memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Lalu instruktif. Nah, sebagai salah satu bagian dari materi pembelajaran di sekolah, teks cerita sejarah tentu berfungsi sebagai instruktif atau sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah fungsi teks cerita sejarah, fungsi edukatif. Fungsi ini menjadikan teks cerita sejarah sebagai petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama adalah membaca buku cerita atau novel sejarah dengan seksama. Lalu, mengidentifikasi pokok isi dalam teks sejarah atau novel sejarah. Dan yang terakhir adalah mencatat pokok-pokok isi dalam teks sejarah atau novel sejarah. Ya, unsur pembangun teks cerita sejarah. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur di dalam teks cerita sejarah. Di antaranya ada tema, amanat, tokoh atau penokohan, lalu sudut pandang, latar, dan alur. Nah, di dalam alur juga ada tahapannya. Tahapan alur di antaranya adalah ada perkenalan, pertikaian, konflik, klimaks, peluraian, dan penyelesaian. Kemudian unsur ekstrinsik teks cerita sejarah, yaitu unsur dari luar teks cerita sejarah. Ada biografi pengarang, nilai-nilai yang terkandung, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan juga unsur sosial. Yang terakhir adalah nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada nilai moral, nilai kepahlawanan, nilai religius, nilai budaya, dan nilai sosial. Baiklah,
Itu materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa berguna bagi semuanya, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.